Oke Pak, sebenarnya pemerintah itu bisa tidak membuat kebijakan redenominasi atau menghapus angka nol di belakang uang itu supaya Indonesia itu tidak mengalami perbedaan yang sangat jauh. Sekarang kita bayangkan saja $1 saja itu berapa ribu di uang kita. Ketika diredenominasi itu kan otomatis kan bisa menyamakan $1 sama dengan Rp1, misalkan begitu. Apakah bisa? Oh, oke. Ini ada beberapa hal yang saya tangkap ya. Ada dua hal. Yang lain sisi bisa atau tidak pemerintah melakukan redenominasi, lalu dikaitkan terkait mata uang rupiah ini dibandingkan dengan dolar US ya, atau Amerika ya. Artinya kalau terkait jawaban pertama bisa atau tidaknya ini. Jadi saya jelaskan sedikit. Sepemahaman saya, redenominasi ini adalah penghapusan nilai nol ya dari suatu mata uang di negara. Anggap saja di Indonesia dengan mata uang kita ini rupiah. Jadi kita akan melakukan redenominasi terhadap uang kita rupiah dari Rp1.000 dihilangkan nolnya 3 itu jadi Rp1. Sebetulnya ini bisa dilakukan. Artinya kalau kita mau berbicara di sini itu bisa, ya bisa atau tidak bisa. Tapi apakah di lain sisi pemerintah ini mau melakukan atau tidak, itu belum tentu ya. Karena proses redenominasi ini tidak semudah kita berbicara. Ibaratnya itu harus melalui proses undang-undang. Jadi pemerintah Republik Indonesia ini pastinya harus mendaftarkan undang-undang baru untuk melakukan proses redenominasi ini. Iya. Jadi kalau dibilang redenominasi ini akan menekan inflasi, itu belum tentu, Mas. Belum tentu. Oh, belum tentu. Belum tentu. Jadi seketikanya kita merubah uang 1.000 menjadi Rp1, apakah ini akan menekan inflasi? Itu justru dari pihak Bank Indonesia. Pihak Bank Indonesia itu saya pernah mencari sumber, itu ya bisa dibilang tidak mempengaruhi inflasi. Oh. Jadi hanya nolnya saja yang hilang. Oh. Jadi Gitu. prosesnya itu nanti akan pihak Bank Indonesia menarik uang yang beredar di masyarakat. Katakanlah kita punya uang dari mulai Rp1.000, taruhlah sampai Rp100.000 itu ada berapa dikalikan masyarakat kita uang yang beredar, itu akan ditarik sedikit demi sedikit dan membutuhkan waktu, lalu akan diganti dengan uang yang baru dengan nol yang sudah dihilangkan tersebut. Oh, iya, jadi ini pun juga kalau apakah akan menekan inflasi, artinya kan inflasi itu kan kenaikan suatu barang dan jasa terhadap mata uang ya, terhadap mata uang. Jadi ya belum tentu, dan bisa Bank Indonesia malah bilangnya itu ya toh kalau kita akan melakukan redenominasi itu tidak akan mempengaruhi apa-apa terhadap inflasi kita. Iya, betul. Karena meskipun katakanlah angka 1.000 dikurangi 3 sehingga menjadi Rp1, tapi nilai dolar tetap sama. Iya, tetap sama. Tetap sama. Oh, tetap gitu sama. Ya. Terus gini lagi, ini fenomena yang terjadi di Indonesia sekarang itu banyak sekali komentar yang berdatangan tentang inflasi ini ya. Karena dulu kita membeli beras sekian, sekarang harganya sekian. Nah, itu cara menekan supaya kita itu mampu untuk mendapatkan penghasilan dan pembelian pun juga seimbang, itu bagaimana? Apakah kita harus bekerja di BUMN ataukah kita harus bekerja ikut di negara lain? Di negara orang ya. Kemarin tuh lebih baik kerja di Jepang. Kabur aja dulu gitu ya. Kabur aja dulu daripada di Indonesia gitu. Aduh. Tapi kalau kita pikir secara logika ya. Iya, logika atau mata rantai itu benang merahnya.
Ketika kita kerja di Jepang, katakanlah uang gaji itu 10 juta. Biaya hidup di sana kan juga mahal. Iya, betul. Tapi ada seorang yang mengatakan lebih baik di sini walaupun di sini mahal tapi persyaratannya tidak banyak gitu. Jangan di Indonesia tetek bengeknya banyak gitu. Gimana ini? Oke. Jadi mulai dari beras itu tadi ya. Jadi kalau kita kembali tarik mundur waktu di 2015 atau 10 tahun yang lalu, kita punya uang 100.000, kita belikan beras, itu bisa membeli ya 15 sampai 20 kilo malahan ya. Tapi kalau di tahun ini 2025 kita punya uang 100.000, kita belikan beras cuman mendapatkan 5 sampai 7 kilo mungkin. Jadi loh kok bisa gitu loh. Artinya dulu 100.000 bisa 15 kilo. Sekarang 100.000 5 kilo saja ya. Itu kalau kita belikan beras yang harganya premium ya katakanlah ya. Ya 5 kilo itu sudah bau sekali. Jadi disinilah letak perbedaan inflasi itu ya. Jadi bukan berasnya yang berubah, tapi harga dari suatu barang ataupun jasa yang naik ataupun berubah. Nah, faktor inflasilah yang mempengaruhi hal tersebut. Nah, inflasi ini tentunya dipengaruhi dari berbagai sektor. Sektor ekonomi di dalam negeri ataupun sektor ekonomi di luar negeri ataupun ekonomi global itu sendiri. Jadi banyak sekali faktornya kalau harus dijelaskan. Nah, kembali lagi ke itu tadi. Pekerjaan. Oh, kalau di sini persyaratannya harus A sampai Z, harus menguasai berbagai keahlian bidang alam nyata dan alam gaib dan lain sebagainya. Usia harus sekian ya. Harus good looking. Waduh, Masya Allah. Iya, penampilan harus menarik, semenarik mungkin, harus pakai tinggi apa harus ya. 2 meter. Jadi ya, tentunya saya dan kita semua di sini pastinya bersyukur ya, bersyukur terhadap apa ya, kita dilahirkan di Indonesia sebetulnya. Kok bisa? Ya, bisa. Bisanya itu sebetulnya Indonesia ini kaya terkait sumber daya alamnya. Meskipun sejak dulu ya nyatanya sumber daya kita itu selalu apa ya, tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Kayak gini tak, kita lepas dari itu ya. Sekarang itu kehidupan yang ideal itu bagaimana? Apakah kita harus pagi itu kerja kantor, terus pulang sore? Dengan AI yang kemajuan teknologi yang begitu pesat dari revolusi industri 1.0 sampai sekarang 5.0. Pertanyaannya kenapa orang-orang yang mereka itu dikatakan figur, public figure seperti Elon Musk, David Beckham, dia itu malah mengembangkan dunia pertanian, dunia peternakan dan lain-lain. Sedangkan kita itu mengejar teknologi, belajar marketing, belajar ini. Padahal hal semacam itu nanti akan tidak berguna. Digantikan oleh robot AI gitu ya. Sedangkan mereka itu malah kembali ke revolusi industri 1.0, 2.0 yang bertani. Oke. Jadi kalau perihal revolusi industri ya dari 1.0 sampai mungkin sekarang 5.0 dulu di abad 18 tahun 1800 dengan munculnya mesin uap katakanlah ya. Ada berbagai mesin uap, terus kita pada saat dulu itu apa ya, kereta api pun juga masih menggunakan mesin uap kan gitu ya. Terus naik lagi di abad 2000-an itu 2.0 dengan munculnya listrik kan gitu ya. Terus munculnya berbagai mesin pendamping kan gitu. Jadi semakin lama ini kok manusia tidak ada harga dirinya. Digantikan oleh robot kan gitu. Sampai sekarang kok malah apa ya, orang-orang yang terkenal, Elon Musk ini kok malah main bidang pertanian, perkebunan, perikanan kan gitu ya. Kenapa? Jadi nah ini hal yang menarik justru karena kalau kita lihat ya dan kita mengamati, mencermati bidang pertanian, perkebunan dan perikanan itu justru di mana bidang yang tidak bisa digantikan oleh AI ataupun robot. Iya. Itu. Ini menarik. Artinya ya kalau orang Jawa dulu kalau pengen ayam ya bertani yo. Kan gitu ya. Kalau belum cukup ya berdagang. Kan gitu nih. Jadi
itu suatu hal yang harus kita cermati kembali, bahwasanya kalau kita sebagai pelaku pertanian, perikanan dan perkebunan, ya harus bisa lebih semangat, Oh gitu harus ya. bisa lebih semangat tentunya, karena Elon Musk saja sudah main di bidang perikanan, pertanian dan perkebunan gitu loh. Berarti sesuatu yang ideal di revolusi industri itu adalah peternakan dan pertanian. Ya bisa dibilang seperti itu, tapi ya sebagai kita, taruhlah kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, kita harus seperti apa sekarang ini kan gitu. Ya apapun bidang yang kita alami, kita geluti, ya kita harus tough ya, tough, kerja keras. Kalau sekarang itu kerja keras itu belum cukup dan tidak cukup. Dulu itu kerja itu harus keras. Kalau di bidang sekarang, kemajuan digital marketing yang sedemikian rupa, berubah-berubah, AI yang sudah secanggih seperti ini, ya kita harus kerja keras, kerja tangkas, kerja cerdas, gitu ya. Dan kita harus bisa mengamati sekitar, hal apa yang sekiranya menjadi potensi dan iya, sehingga menjadi peluang. Nah, itu harus kita cermati di dunia global ya. Seketika yang mungkin kita belajar mencari sumber, berbagai sumber di internet kan sekarang sudah sangat gencar sekali ya. Internet masuk gitu loh. Di 3.0 itu, 3.0 internet masuk ya. Elon Musk saja di bidang perikanan dan perkebunan, apa yang dilakukan Elon Musk kan gitu ya. Di bidang perikanan ini apa yang dia lakukan, di bidang pertanian ini apa yang dia lakukan ya. Ini menjadi suatu peluang di mana nantinya kalau memang kita bisa mengakomodasi, mengadopsi hal tersebut di negara kita, ya tentunya menjadi peluang. Dan seketika kita bisa melakukan yang pertama, pasti ya bisa lebih unggul kan gitu. Ya, artinya kerja keras ditambah dengan kerja tangkas dan kerja cerdas, ya itu bisa menjadi apa ya, sesuatu hal yang pembeda di antara yang lain. Karena sekarang itu banyak yang awalnya itu anaknya petani, terus kuliah, nggak mau jadi petani gitu ya. Jadi petani, sehingga angka pertanian di Indonesia itu menurun. Justru menurun ya. Karena anak petani sekarang sudah nggak mau jadi tani. Iya. Terus bangunan itu sekarang ada di sawah-sawah, sawah yang ladang buat untuk bercocok tanam itu sekarang ditanami bangunan. Ya. Nah, itu menjadi masalah sekarang. Oke, baik. Mungkin itu obrolan kita. Kita lanjutkan di part selanjutnya.